eh, anak-anak, pagi hari ini Mbah Jari pengen bercerita pada kalian semua tentang cerita-cerita yang dulu pernah menghiasi khayalan atau halusinasi anak-anak di zaman Mbah Jari, ya berkisaran tahun 70-an 80-an. Zaman dulu tuh kalau malam tuh tidak seperti sekarang anak-anak. Kalau sekarang siang dan malam tuh hampir sama-sama terang. Dulu kalau malam hari itu gelap gulita, jarang sekali ada penerangan. Jaringan PLN belum seperti sekarang. Desa-desa itu masih gelap. Menjelang maghrib itu suasana sudah suram. Hanya beberapa rumah yang diterangi dengan lampu petromak. Dan sebagian besar rumah-rumah penduduk itu lampunya menggunakan lampu ubrik atau lampu teplok yang berbahan bakar menggunakan minyak tanah. Kalau zaman dulu ceritanya itu pakai lengogas. Jadi ada beberapa juga di depan rumah penduduk dikasih ting. Ting itu lampu kecil yang ditaruh di gapura atau di depan rumah. Nah, ini untuk penanda bahwa di rumah itu ada yang menghuni. Maksudnya ada penghuninya atau ada penduduknya. Jadi suasana malam itu demikian mencekam. Suara cengkrik, suara kodok, dan suara-suara burung hantu itu menghiasi malam hari dengan penuh mencekam. Apalagi dulu itu orang-orang itu sering bercerita tentang hantu, tentang loden, memedi, banyaklah jenisnya, mulai gondoruo, pocong, kuntilanak. Saya mau pagi ini mau bercerita tentang Banaspati. Banaspati itu merupakan hantu yang paling menakutkan dalam cerita itu. Biasanya Banaspati itu ada di pekuburan tua, di punden-punden yang angker. Ini konon ceritanya Sohibul yang punya cerita. Itu hanya beberapa orang saja yang berani bertemu dengan Banaspati. Konon kabarnya Banaspati ini mempunyai bentuk yang sangat menyeramkan sekali. Punya wajah yang menakutkan, berwarna merah membara, dengan kepala berapi dan berambut api, dengan tangan-tangan yang punya kuku yang mencekram, kuku yang sangat panjang yang siap untuk mencabik-cabik orang di depannya. Ini ceritanya seperti itu. Banaspati ini sebuah makhluk yang digambarkan punya kepala, punya tangan, punya rambut, tetapi tidak mempunyai badan. Jadi ini konon Banaspati ini adalah kejadian atau bentuk dari arwah-arwah orang yang matinya gentayangan, karena selama hidupnya orang ini hidupnya selalu dipenuhi nafsu, angkara murka dan serakah dan tamak, dan tidak pernah puas terhadap apa yang dimiliki. Sehingga apapun dimakan, apapun yang ada itu dicabik-cabik yang di depannya, sehingga tidak memberi kesempatan orang lain untuk makan. Ini
Konon ceritanya seperti itu. Ini Banaspati ini konon ya anak-anak, munculnya sekitar jam 10 malam. Ketika suasana sudah sepi, senyap, dan tak ada kehidupan, itu ini muncul. Ini konon cerita yang berkembang di masyarakat, Banaspati berani menyerang orang, apalagi orang-orang yang penakut itu pasti diserang. Dan orang yang pernah diserang Banaspati ini setelah pulang ke rumah biasanya sakit, terus tidak terlalu lama dia akan meninggal dunia. Ini yang menakutkan, sehingga anak-anak kalau keluar malam hari, kalau sudah mendengar suatu tempat itu ada Banaspatinya, jelas tidak berani lewat situ. Bahkan orang-orang dewasa pun menghindari lewat situ, tempat-tempat yang angker itu. Biasanya Banaspati itu keluar dari tanah seperti semburan bola api, tiba-tiba naik ke atas di pepohonan, terus berubah menampakkan wajahnya, wajah yang angker seram dan suara yang menggelegar menakutkan. Dia tiba-tiba akan menyerang itu. Biasanya orang-orang yang penakut itu langsung lari tunggang langgang. Hanya sebagian kecil orang itu yang berani menghadapi hantu Banaspati ini karena konon saking ganasnya. Ini kisah yang pernah dialami sesepuh di desa saya waktu itu, sekitar tahun 75-an. Dia itu suatu hari punya hajat. Saya tidak tahu hajatnya apa. Dia datang ke kuburan atau makam yang angker di sebuah pepundan. Dia berangkat jam 10 malam dari rumah. Berangkat terus ke pekuburan itu. Ceritanya sampai situ dia itu melakukan ritual membakar kemenyan dan mengucapkan beberapa mantra-mantra, sehingga dengan rasa percaya dirinya sesepuh itu diam di situ. Setelah setengah jam dia itu seperti bersemedi melakukan ritualnya, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak. Ditolehkanlah wajahnya ke belakang. Dia itu konsentrasinya buyar dalam semedinya. Dia tahu ada warna merah keluar dari tanah sambil berteriak, ah, 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 kak, 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 kak. Suara yang sangat menakutkan sekali. Tiba-tiba orang itu berdiri, sesepuh itu. Dia terus merapalkan beberapa mantra yang dipunyainya untuk mengusir sang Banaspati itu. Tapi Banaspati malam hari itu tidak takut dengan mantra-mantra yang dikeluarkan oleh sesepuh itu. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Banaspati dan orang sesepuh ini. Tapi akhirnya Banaspati itu lari, tapi sebelum lari Banaspati itu sempat tangannya itu mencakar pundak sesepuh itu. Setelah itu suasana sepi dan sesepuh ini karena dianggap merasa gagal dalam bersemedi, dia itu pulang. Ternyata di pundaknya ada bekas cabikan kayak kuku, sehingga kelihatan biru lebam. Sampai di rumah dia pulang. Terus sampai di rumah dia pulang, mengetuk pintu pada rumah itu. Assalamualaikum, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, suara seorang perempuan dari rumah. Siapa itu? Saya, Bapak nak. Oh, Bapak. Iya. Barusan dari mana Bapak? Tanya anaknya itu. Sambil membawa itu. Saya dari Pekuburan. Duh, Bapak kenapa? Pundaknya berdarah. Iya sana. Duh, iya. Terus dibawalah sesepuh ini ke kamarnya. Setelah dilihat, disentri dengan senter, waktu itu belum ada listrik, rumah masih gelap, hanya penerangan yang saya ceritakan tadi, tidak ada petromak, tetapi menggunakan lampu tempel. Terus diambillah senter yang menggunakan baterai, dilihat, Mak, ini parah Pak, ini Pak. Terus akhirnya anak ini masuk ke bilik ibunya, memberitahu ibunya bahwa ayahnya pundaknya sedang terluka. Terus akhirnya sama ibunya diambilkan air hangat, dibersihkan luka ini. Dan tiba-tiba ayahnya ini menggigil, tubuhnya demam, panas sekali. Terus akhirnya ibu ini keluar rumah. Pak, saya tak memanggil Mbah Sirun. Oh iya. Iya Bu. Tolong ke Mbah Sirun Bu. Barangkali Mbah Sirun bisa membantu untuk mengobati. Ya belum saya ceritakan tadi ya, Mbah Sirun ini seorang paranormal. Kalau zaman dulu namanya dukun. Sekarang sudah jarang orang yang profesi dukun. Ini akhirnya setelah beberapa saat ibu ini pulang bersama Mbah Sirun dan Mbah Sirun datang ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Suro? Duh, ini sampean habis dicakar Banaspati ini. Iya. Gimana ceritanya? Gini Mbah Sirun, gini. Ini tadi saya sedang melakukan ritual di pekuburan tua itu di sebelah barat utara desa. Terus baru sekitar setengah jam saya melakukan ritual dengan hajat-hajat saya. Tiba-tiba di belakang saya ini ada suara keras sekali tertawa terbahak-bahak. Setelah saya toleh, ada warna merah api keluar dari tanah. Dan di atas tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk ini tidak memakai ya, wajahnya itu sangat menakutkan sekali. Warnanya merah, berapi-api. Wah, itu Banaspati yang ganas Pak tuh. Coba saya lihatnya, lukanya. Setelah itu Mbah Sirun melihat luka itu. Dengan beberapa mantra sama Mbah Sirun diambilkanlah air, sebagian diminumkan dan sebagian dioleskan di luka Pak Suro itu. Ya sudah, ini coba saya obati, saya mantra, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa sembuh. Setelah itu Mbah Sirun pamitan pulang dan tinggallah mereka bertiga, Mbah Suro bersama anaknya dan istrinya. Semalam suntuk, Mbah Suro tidak bisa tidur, tubuhnya kedinginan, panas dingin, seperti demam kalau sekarang itu. Menggigil, menggigau. Istrinya dan anaknya semalam suntuk tidak bisa tidur. Terus menjelang subuh ada kabar bahwa Mbah Suro meninggal karena semalam habis berkelahi dengan Banaspati. Demikianlah cerita ini akhirnya berkembang bahwa Banaspati di sebelah utara desa Pekuburan Tua itu semalam mendapatkan korban Mbah Suro. Ini menjadi, kalau sekarang menjadi viral dari mulut ke mulut. Seharian orang ngelayat atau takziah itu ngerasani bercerita tentang keganasan Banaspati ini. Ya mungkin ini cerita ini bisa menambah hasanah pengetahuan anak-anak. Ya terima kasih. Semoga
menjadi tambahan dalam bercerita untuk anak-anak.